Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di hari ini, di pertemuan ke-14, kita masuk pada pembahasan ismul ladzi la yansharif, yaitu termasuk yang keluar dari asal. Termasuk yang keluar dari asal. Kata beliau, aslun wa ma la yansharif. Dan apa yang tidak bertanwin, termasuk yang keluar dari asal i'rab adalah isim yang tidak bertanwin. Yang mana yang keluar saat kapan? Fayujarru bil fathati, maka dia dijar dengan fathah. Ini keluarnya. Karena dia kalau dinasab dan dirofa masih sama, tidak keluar dari asal. Kan dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah. Dia keluar saat jar. Ketika dia dijar, kata beliau fayujarru bil fathah, maka dia dijar dengan fathah. Nah, contoh bi afdhala minhu. Afdal adalah termasuk ismul ladzi la yansharif. Karena dia sifat ma'waznil fi'l. Sifat ma'wazn al-fi'l, penghalangnya. Tidak ditanwin, maka dijar dengan fathah bi afdhala. Illa ma'al, langsung beliau katakan kecuali bersama al. Karena syaratnya dia dijar dengan fathah kalau tidak beral. Artinya kalau dia beral, nah contoh bil afdoli. Au bil idhofah, atau dengan idhofah. Karena kalau dia mudhaf, maka kembali dijar dengan kasroh. Lihat bi afdolikum. Bi afdolikum. Ini sangat jelas sekali untuk pembahasan dasar ismul ladzi la yansharif. Nanti akan ditambah lagi pembahasan jenis-jenis ismul ladzi la yansharif. Kalau di sini i'rabnya dulu. Syarah al-babul khamis mimma kharaja 'anil asli. Syarah kata beliau bab yang kelima dari yang keluar dari asal, ma la yansharif adalah apa yang tidak bertanwin. Wa huwa ma fihi illatan far'iyatan min ilalin tis'in. Dia adalah apa yang ada padanya dua sebab, cabang dari 9 sebab. Wahidatun minha takumu maqamahuma, atau salah satu saja, atau satu saja ilahnya darinya. Itu dari 9 itu. Takumu maqamahuma, menduduki kedudukan dua ilah itu. Fal awal, maka yang pertama, yaitu contoh yang memiliki dua sebab. Ke Fatimah, seperti Fatimah, fa inna fihi ta'rif wa ta'nits. Sesungguhnya pada kata Fatimah ini ada dua ilah. Yang pertama dia at-ta'rif, yaitu nama al-alamiyah. At-ta'rif maksudnya adalah apa? Al-alamiyah, dia nama. Wa ta'nits, dan muannas. Kalau ada dua ilah seperti ini, maka dia tidak ditanwin. Fahuma illatani far'iyatan. Keduanya adalah dua ilah cabang. Anit tangkir wa tadhkir. Maksudnya at-ta'rif cabang dari tangkir. Paham kan? Wa tadhkir maksudnya at-ta'nits cabang dari tadhkir. Berarti dua ilah cabang namanya. Dua ilah
cabang. Wasani, contoh yang kedua, yaitu satu ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Nah, contoh masajid wa masabih fa innahuma jam'an. Sesungguhnya keduanya adalah jama'. Wal jam'u far'un anil mufrad. Jama' itu kan cabang dari mufrad saja. Wasigatuhuma sigo muntahal jumu. Bentuknya adalah bentuk muntahal jumu. Wa makna hada, artinya adalah anna mafail wa mafail waqafatil jumu indahuma wantahat ilaihima. Maknanya bahasanya bentuk mafail dan mafail berhenti di jamak di sisinya dan berakhir kepada keduanya. Fala tatajawazuhuma, maka tidak akan pernah melewati keduanya. Artinya kalau sudah dijamak ke mafail atau mafail, tidak bisa lagi dijamak. Kan di sana ada jamak, bisa lagi dijamak. Tapi kapan sudah dijamak menjadi mafail atau mafail, tidak boleh lagi dijamak. Tidak boleh lagi dijamak. Baru akan contohkan. Sebentar. Fala yujma'ani marratan ukhra. Maka keduanya tidak dijamak lagi pada kali yang lain. Bi khilafi ghairihima minal jumu'. Berbeda selain dari keduanya dari jamak. Fa innahu qad yujma'. Sesungguhnya dia kadang dijamak lagi. Takul, antum katakan kalbun wa aklub. Nah, jadi kalbun dijamak menjadi aklub. Falsun menjadi aflus. Yaitu fa'lun dijamak menjadi af'ul. Thumma takul, kemudian antum katakan aklub wa akalib. Artinya aklub bisa dijamak lagi menjadi apa? Akalib. Padahal tadi dia itu jamak. Dia jamak. Wala yajuzu fi akalib ayyujma ba'dah. Tak boleh lagi pada kata akalib untuk dijamak lagi setelahnya. Ada paham? Karena kenapa? Karena akalib sudah berada di apa? Sigo muntahal jumu. Wa kada a'rub. Demikian pula a'rub. Dari kata arabun dijamak menjadi a'rub. Kemudian dijamak menjadi a'arib. Fala yajuzu fi a'arib ayyujma' kama yujma' aklub ala akalib. Tidak boleh lagi katanya dijamak itu a'rub, a'arib. Sebagaimana dijamak aklub menjadi ala akalib. Wa asol ala asoil. Iya. Ada yang gini. Ini anggaplah mufradnya a'rub. Kemudian langsung kita jamak menjadi a'arib. Tidak boleh lagi dijamak. Hanya sekali. Sama dengan asol mufrad. Dijamak menjadi awasil, asoil. Dijamak menjadi apa? Asoil. Tidak boleh lagi dijamak. Tidak boleh lagi dijamak. Faka'annal jama' seakan-akan jamak. Qad takarrara fihima, telah berulang padanya, pada keduanya. Fanuzzila lidzalika manzilati jam'ain, maka hal itu didudukan seperti kedudukan dua jamak. Karena sudah jamak, boleh lagi di jamak. Wa kadzalika sahara wa hubla. Contoh lain maksudnya. Yang punya satu ilah tapi menduduki kedudukan dua ilah. Kan ada dua kan? Telah lewat bersama antum di Mutammimah. Ya, bahkan juga lewat di Tuf'ah. Ada dua saja yang satu ilah menduduki kedudukan dua ilah, yaitu sigo muntahal jumu dan at-ta'nits bi ghairi alif, at-ta'nits bi alif. Iya. Itu alif mamdudah atau alif apa? Maksura. Bila contohkan lihat sohro alif mamdudah, hubla alif maksura. Fa inna fihi ta'nits wa huwa far'un an tadhkir. Sesungguhnya pada keduanya ada ta'nits, ini cabang dari mudzakkar. Wa huwa ta'nitsul lazim. Dan ini adalah muannats yang lazim. Ya, muannats yang lazim karena kapan ada alif ta'nits mamdudah atau alif ta'nits maksura pasti dia muannas bentuknya.
Fanuzzila luzumuhu manzilata tanitin sani. Maka selalunya dia mu'annas itu menduduki kedudukan mu'annas yang kedua. Paham kan? Karena dia tidak bisa diubah menjadi yang lain. Iya. Walihadal babi makanun ya'ti syarhuhu fihi insyaallah ta'ala. Untuk bab ini akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Sini bukan menjelaskan jenis ismul ladzi la yansharif dan sebab kenapa dia tidak ditanwin. Bukan. Di sini cuma mau diterangkan kalau ada isim yang tidak bertanwin maka dijar dengan apa? Fathah. Itu saja yang beliau mau sebutkan. Akan datang pembahasan tentang ismul ladzi la yansharif. Ini yang paling penting setelahnya. Wa hukmuhu ayyujarru bil fathati. Hukumnya dia dijar dengan fathah. Niabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Hamalu jarrahu ala nasbihi. Mereka bawa jarnya ke nasabnya. Kama akasu dzalika fil babis sabiq. Sebagaimana mereka balik hal itu pada bab yang telah lewat. Pada bab apa itu? Babnya isim mutsanna. Kan isim mutsanna seharusnya dinasab dengan fathah, tapi mereka bawa jar ke fathah. Bawa jar ke mansub. Maka akhirnya dia kasroh. Kalau ini dia balik. Seharusnya kan nasabnya fathah, tapi dia bawa ke jar. Kalau tadi jar dia bawa ke nasab. Kalau yang ini dia bawa nasabnya ke jar. Paham maksudnya? Mereka balik yang sebelumnya. Pak Faldi. Paham maksudnya? Sebelumnya kan jamak muannas salim. Seharusnya nasab dengan fathah, tapi malah dia kasroh. Berarti dia bawa jar ke nasab. Kalau ini seharusnya dijar dengan kasroh, tapi dia malah fathah. Berarti dia bawa nasab ke jar. Berarti dibalik antara ismul ladzi la yansharif dengan jamak muannas salim. Kenapa? Yakin? Rizki? Masa? Takul, kamu katakan marartu bi Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Fataftahuha kama taftahu idza qulta, maka kamu fathah dia sebagaimana kamu fathah ketika berkata ra'aitu Fatimata. Artinya sama antara mansub dan majrurnya. Wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Kama qala Allah Ta'ala wa auhayna ila Ibrahim. Majrur dengan fathah. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Itu ma'tuf, diatofkan kepada majrur, tapi semuanya tandanya apa? Fathah. Wa qala Allah Ta'ala ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba. Majrur dengan fathah. Wa tamatsila, atof yang dijar majrur, tanda jarnya fathah. Dipaham ya? Wa yustatna min dzalika suratan. Tapi dikecualikan dari hal tersebut dua bentuk. Dikecualikan dari hal tersebut dua bentuk. Ihdahuma, salah satunya antadkhula alaihi al, kalau masuk padanya al. As-tsaniyah, yang kedua ayyudhafa, dia diidhafakan. Fa innahu yujar fihi ma bil kasrati 'ala al-asli. Sesungguhnya dijar pada keduanya dengan kasroh di atas asl. Fal ula, nah maka yang pertama contohnya yaitu yang beral. Wa antum akifuna fil masajidi. Lihat di kasroh. Kenapa ini bisa Arif? Karena beral. Wasaniyanah, yang kedua contoh, yaitu contoh bentuk yang kedua. Fi ahsani taqwimin. Ahsani dijar dengan kasroh. Kenapa itu Faldi? Karena dia mudhaf. Mana mudhaf nilainya?
takwimin. Fatamthili fil asli biqauli, dan pencontohanku di asal maksudnya di matan. Dan pencontohanku di asal maksudnya di asal itu di mana? Yang ada lambang sotnya. Di matan. Di matan. Biqauli dengan ucapanku bi afdolikum, aula itu lebih bagus. Min tamthili ba'dihim, daripada pencontohan sebagian mereka, itu sebagian ulama bahasa juga. Biqaulihi dengan ucapannya marartu bi Utsmanina. Dia contohkan dengan kata apa? Utsman. Masalahnya memangnya Utsman boleh diidofakan? Kan Utsman itu kan nama. Namanya nama itu tidak boleh diidofakan karena hukumnya ma'rifah. Kalau kita idofakan berarti jadi nakiro. Sementara Utsman itu adalah nama, bukan nakiro. Makanya beliau bilang, pencontohan saya dengan afdol itu lebih bagus daripada pencontohan sebagian mereka dengan ucapan mereka marartu bi Utsmanina. Fa innal a'lama la tudaf. Sesungguhnya nama-nama itu tidak boleh diidofakan. Hatta tunakkar, sampai dia dinakirokan. Artinya kalau ada nama diidofakan berarti dia sudah nakiro. Berarti dia sudah nakiro. Nama umum. Menjadi isim nakiro. Fa'idha sara utnah. Kalau sudah menjadi seperti Utsman nakiro. Zala minhu ahadus sababain al-mani'ain minas sor. Al-mani'aini lahu minas sor. Maka hilang darinya salah satu dari dua sebab yang menghalanginya dari tanwin. Kan syarat ini Utsman tidak bertanwin, beral dan dia nama. Beralif dan nun akhirnya ada tambahan alif dan nun kemudian nama. Kapan dia nakiro? Berarti sisa satu sebab. Apa itu? Adanya alif dan nun. Kalau adanya alif dan nun tanwin. Kalau hanya satu apa? Sebab. Seperti sinwanun. Paham gak nih? Sinwanun tanwin. Karena dia bukan nama. Jelas maksudnya? Paham kan? Artinya ini Utsman. Kan syarat dia ditanwin. Pertama syarat dia tidak bertanwin. Pertama dia nama. Yang kedua ada tambahan alif dan nun. Ketika kita idofakan berarti tidak jadi nama. Paham kan? Berarti hilang sebab tidak ditanwinnya. Hilang sebab tidak ditanwinnya. Karena sudah tidak jadi nama lagi. Menjadi nakiro. Sisa satu sebab. Yaitu adanya alif dan nun. Dan ini ditanwin. Karena kalau hanya satu sebab saja. Tanwin. Seperti sinwanun, sinwanan, sinwanin. Kenapa ditanwin? Karena hanya punya satu sebab. Apa itu? Adanya alif dan nun. Dipahami ini? Daud? Mana Ilham? Paham Ilham? Siapa yang belum paham? Ini belum kritik. Orang yang mencontohkan dengan kata Utsman. Orang yang mencontohkan dengan kata apa? Utsman. Iya. Beda kalau afdol. Beda afdol kan? Kalau afdol kan mau diidofakan tetap dia sifat. Mau diidofakan tetap wazan fi'il. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Karena memang dia isim nakiro. Isim nakiro. Bukan afdol nama orang. Kalau afdol nama orang batal juga. Kalau afdolnya nama orang. Karena kalau diidofakan dia menjadi nakiro. Jelas kan? Menjadi nakiro. Ini yang beliau katakan. Wahwal alamiyah yaitu nama. Fadakhala fi babi ma yang sorib. Maka dia masuk pada bab isim yang bertanwin. Walaisal kalamu fi. Dan bukan pembicaraan kita tentangnya. Bi khilafi afdal. Berbeda dengan afdal. Fa inna mani'ahu minas sorfi as-sifatu wa waznul fi'il.
Sesungguhnya penghalang dia dari tanwin adalah sifat dan wazan fi'il. Wahuma maujudani fihi adhabtahu am lam tudibhu. Dan dia keduanya ada padanya, antum idofakan atau tidak idofakan. Paham ini? Jelas ucapan penulis? Jelas sekali. Wa kadzalika tamtsili bil afdal. Demikian pula pencontohanku dengan kata al-afdal, pakai al. Aula min tamtsili ba'dihim, itu lebih utama daripada pencontohan sebagian mereka. Biqaulihi, dengan perkataan penyair, ra'aitul walidala ibn al-yazidi mubarakan syadidan bi'a'ba'il khilafati kahilu. Lihat, ra'aitul walida, bukan itu syahid kita. Kan itu mansub, kita cari yang majrur. Ibn al-yazidi, yang itu. Al-yazidi, dia contohkan al-yazidi. Kenapa di sini al-yazidi dijar dengan kasrah? Mereka bilang karena al. Paham gak ini? Karena al. Ini contoh tidak bagus. Kenapa? Sama alasannya tadi. Nama kalau pakaikan al berarti dia antara salah satu dari dua. Pertama kita katakan alnya zaidah. Paham? Kita katakan alnya apa? Zaidah. Kalau alnya zaidah, tidak membatalkan ismul ladzi la yansharif. Karena hanya sekedar apa? Tambahan. Yang kedua, alnya al-ma'rifah. Berarti Yazid nakiro. Sudah, hilang lagi dua sebab. Sebab dia tidak ditanwinkan karena dia nama ma'rifah dan berwazan fi'il. Kalau masuk al, hilang itu sebab. Kalau masuk al, hilang itu sebab. Jelas kan? Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Kata beliau, li'annahu yahtamilu ayyakuna qaddara fi Yazid asy-syaya', karena ihtimal, kemungkinan dia takdirkan itu Yazid adalah asy-syaya', sesuatu, bukan nama. Ya, dia sesuatu, bukan nama. Dia fasara. Iya. Asy-syaya' kelompok ya, jenis begitu. Maksudnya bukan bermakna nakiro. Bukan bermakna ma'rifah. Tapi bermakna apa? Nakiro. Iya. Fasara nakiro, maka dia jadi nakiro. Kalau maknanya takdirnya ke makna asy-syaya', maka jadinya nakiro. Tsumma udkhila alaihi al li ta'rif. Kemudian dimasukkan padanya al supaya menjadi apa? Ma'rifah. Fa'ala hadza laisa fihi illa waznul fi'il khassa. Maka di atas dasar yang ini tidak ada padanya kecuali wazan fi'il saja. Nah, kalau hanya satu dia ditanwin. Paham ini? Kalau hanya sewazan fi'il dia ditanwin. Kalau bukan sifat dan bukan nama. Wa yahtamilu ayyakuna baqiyan ala alamiyatihi, dan bisa juga kemungkinan tetap di atas kealamiyahnya yaitu nama, wa al zaida fi, dan al tambahan padanya, kama za'ama man massala bih, sebagaimana yang disangka oleh orang yang mencontohkan dengannya. Ya, kalau alnya al zaidah berarti tidak ada lagi dalam pembahasan kita. Kita kan maunya yang membatalkannya itu adalah al apa? Al ma'rifah, bukan al zaidah. Intinya pencontohan yang ini tidak bagus. Lebih bagus dengan pencontohan pakai apa kata? Al afdal, yang bagus. Selesai. Ismul ladzi la yansharif. Iya. Setelahnya wal amsilatul khamsah. Termasuk yang keluar dari asal adalah al amsilatul khamsah, atau yang kita kenal juga dengan al af'alu al khamsah. Dia keluar ya. Rofa nasab dan jazmnya keluar semuanya. Karena asalnya fi'il mudhari dirofa dengan dhammah. Ya kan? Dinasab dengan fathah, dijazm dengan sukun, dia enggak.
Dia dirofa dengan subutun nun. Nasab dan jazm dengan hatfu an-nun. Lihat. Wahya taf'alani wa taf'aluna bil ya' wa ta' fihima. Dengan ya dan ta pada keduanya. Maksudnya awalnya. Bisa taf'alani wa taf'aluna pakai ta kan? Bisa juga antum pakaikan ya. Yaf'alani wa yaf'aluna. Maksudnya bisa pakai ta, bisa pakai ya awalnya. Wa taf'alina dan taf'alina. Kalau ini dengan ta saja. Taf'alina faturfa'u bithubutin nun. Ini keluarnya. Maka dia dirofa dengan tetapnya nun. Wa tujzamu wa tunsabu bihatfiha. Dijazam dan dinasab dengan penghilangannya. Dijazam dan dinasab dengan penghilangannya. Fa illam, nah contoh, fa illam taf'alu walan taf'alu. Mantap contohnya ini. Karena langsung ada nasab dan jazm. Fa illam taf'alu jazm bihatfin nun walan taf'alu nasab. Dengan apa alamatnya Faldi? Penghilangan nun. Mantap. Syarah. Al-babul khamis mimma kharaja 'anil asl. Bab yang kelima dari keluar dari asal. Al-amthilatul khamsah. Wa hiya kullu fi'lin mudhari ini tasala bihi alif litnain. Dia adalah seluruh fi'il mudhari. Jadi seluruh, bukan terbatas pada lafaz tadi. Seluruh fi'il mudhari. Paham takbirnya? Ini bedanya dengan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah cuman itu. Paham kan? Kalau ini seluruh fi'il mudhari ittasala bihi alif litnain yang bersambung dengannya alif litnain. Nah contoh yakuman lil ghaibain untuk yang gaib. Wa takuman lil hadirain untuk yang hadir mukhatab. Awal jamaah atau bersama dengan waw jamaah. Nah yakumun lil ghaibin. Yakumun untuk yang gaib. Orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Wa takumun lil hadirin. Sementara takumun untuk yang hadir. Yang ada di hadapan kita. Yang disebut dengan mukhatab. Paham ya? Au ya'ul mukhatabah atau ya' mukhatab. Kan dia cuma bisa untuk mukhatabah. Perempuan yang diajak bicara. Tidak bisa untuk gaib. Nah. Takumin. Contohnya takumin. Wa hukmu hadil amthilatil khamsah. Hukum amthilatul khamsah ini. Annaha turfa'u bithubutin nun. Dia dirofa dengan tetapnya nun. Niabatan ini dhammah. Sebagai pengganti dari apa? Dhammah. Wa tujzamu wa tunsabu bihatfiha. Dinasab, dijazm dan dinasab dengan penghilangannya. Niabatan anis sukuni wal fathah. Sebagai pengganti dari sukun dan fathah. Paham maksudnya? Maksudnya ketika dia dijazm dengan penghilangan nun. Maka pengganti dari sukun. Ketika dia dinasab dengan penghilangan nun. Maka dia pengganti dari fathah. Lihat kita di itu. Antum lihat sebelumnya disebutkan duluan apa? Tujzamu wa tunsabu. Paham? Bihatfiha. Setelahnya berarti urutannya juga seperti itu. Dengan sukun dan fathah. Sukun dan fathah. Sukun dijazm, paham penggantinya. Fathah dinasab penggantinya. Takul antum takumun rofa. Walam takumu jazm. Walam takumu nasab. Rofa'atal awwala. Kamu rofa yang pertama. Kamu rofa yang pertama. Kenapa? Liquluwihi minan nasbi wal jazmi. Karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Wa ja'alta alamat raf'ihi an-nuna. Dan kamu jadikan alamat rofanya nun. Wa jazamta tsani bilam. Dan antum jazm yang kedua dengan lam. Wa nasabta tsalita dan antum nasab yang ketiga. Wa ja'alta alamatal jazmi wan nasbi hatfan nun. Dan antum jadikan tanda jazm dan nasabnya penghilangan nun. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jelas. Al-awwal jazim majzum wa majzum. Yang pertama itu ada penjazm dan ada yang dijazm. Penjazmnya mana Arif? Lam. Yang dijazm wasani nasibun wa mansub. Sementara yang kedua ada penasab dan ada yang dinasab. Siapa penasabnya? Rizki? Lan. Yang dinasab
Wa alamatul jazmi wan nasbi al-hadfu. Tanda penjazm dan penasabnya, tanda jazm dan nasabnya adalah penghilangan. Jelas? Selesai. Aslun. Di antara yang keluar dari asal juga wal fi'lul mudhari mu'talul akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini fi'il mudhari mu'tal akhir keluar dari asal satu keadaan. Karena dia ketika rofa dhammah, ketika nasab fathah, ketika jazm penghilangan huruf terakhir. Berarti keluar. Berarti apa? Keluar. Paham gak ini? Lihat kata beliau, fayujzamu bihadfi akhirih. Maka dia dijazam dengan penghilangan huruf terakhir. Huruf apa itu konawe? Kira-kira? Waw saja. Waw saja. Ya ada u. Penghilangan. Kalau yardo. Kalau yahdi. Katanya waw saja. Penghilangan huruf terakhir itu waw, alif dan ya. Nah, lam yagzu. Apa yang hilang Paldi? Waw. Walam yaksha kalau Aldi? Masa? Kenapa? Fathah. Walam yarmi sama. Mudah sekali. Syarah. Hadal babus sabi'. Ini bab ke-7. Mimma kharaja 'anil asl, dari yang keluar dari asal. Wa hal fi'lul mudhari'il mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhirnya. Nah yakzu wa yakhsha wa yarmi. Fa innahu yujzam bi hadfi akhirih, sesungguhnya dia dijazam dengan penghilangan akhirnya. Fa yanubu hadful harfi an hadfil harakah. Maka hadful harf, penghilangan huruf, yanubu mengganti an hadfil harakah, dari penghilangan harokat. Kan kalau sahih akhir yang dihilangkan apa? Kalau sahih akhir yang dihilangkan apa? Harokat. Kalau mu'tal akhir hilang huruf. Berarti penghilangan huruf menggantikan penghilangan harokat. Paham itu Ilham? Takul antum katakan walam yagzu walam yakhsha walam yarmi. Selesai. Sampai di situ selesai i'rab. Setelah itu masih ada beliau tambahkan ya, i'rab yang ditakdirkan. I'rab yang ditakdirkan. Jelas mengenal tanda-tanda i'rab sudah selesai tadi. Selain 7 itu tadi berarti di atas asal. Dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasroh, dijazm dengan sukun. Paham gak ini? Tidak disebutkan lagi siapa-siapa itu. Karena ini sudah buku tinggi. Bukan buku dasar yang semuanya harus disebutkan. Ini paham ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Cukup dulu sampai situ. Kita besok lanjut. Subhanallah.